2031 Sky Heartlock dibuka, subscribe Penatua. Tidak lama setelah memasuki patung perak, Hansen mendengar suara dengungan yang datang dari dekat pintu masuk patung. Hansen akrab dengan suara ini. Itu adalah suara serangga kaca perak yang mengepakkan sayapnya. Dia memanggil mantra dalam bentuk peluncur roket dan menembakkannya ke dinding gua. Setelah menembaknya, dia tidak menunggu untuk melihat hasilnya. Dia hanya mengambil waktu untuk menyelipkan dirinya ke lorong yang lebih sempit dan menyembunyikan kehadirannya. Roket itu meledak ke dinding, dan suara keras bergema di seluruh bagian dalam patung itu. Hansen mendengar dengungan semakin kuat, dan tidak lama kemudian, serangga kaca perak datang untuk berpatroli di daerah tersebut. Dragon 13 pasti mendengar itu, pikir Hansen, sambil menyembunyikan dirinya. Dragon 13 dan Sharon memang mendengar suara itu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi apapun itu tidak akan membuat mereka menyerah untuk mengejar. Dragon 13 memimpin Sharon ke arah Hansen. Saat Dragon 13 semakin dekat, serangga kaca perak mencari Hansen tanpa hasil. Namun, ketika Dragon 13 dan Sharon mencapai tempat Hansen, yang mereka lihat adalah serangga kaca perak. Serangga kaca perak itu juga menangkap pandangan mereka. Dengan jeritan, itu datang ke arah mereka. Mulutnya terbuka untuk memuntahkan cahaya perak. Dragon 13, yang berada di depan, dengan cepat bereaksi. Dia mengangkat tombaknya dan menusukkannya ke serangga kaca perak yang masuk. Pang! Tombak dan cahaya perak bertabrakan. Cahaya perak pecah, tapi tombak yang lebih tajam dari jarum menghantam perisai serangga kaca perak. Perisai itu menyala sebagai tanggapan atas serangan itu, tetapi tidak rusak. Dragon 13 dipaksa berputar mundur 10 meter oleh sisa cahaya perak. Sebuah mutan Marquise Xenogeneic, wajah Dragon 13 memucat. Bunuh, kata Sharon. Kemudian, dia menghunus pedang. Dengan kekuatan Sky Demon-nya, dia menggunakannya untuk menyerang serangga kaca perak. Ada suara dong saat kekuatan Sky Demon melawan perisai serangga kaca perak. Makhluk itu tidak terluka, dan dampaknya hanya membuatnya terlempar sedikit ke belakang. Sharon dan Dragon 13 menyerang serangga kaca perak itu bersama-sama. Perisai perak serangga kaca perak terus berkedip di bawah serangan gabungan, dan itu tampak seolah-olah akan pecah. Tombak Dragon 13 sangat efektif dalam hal menusuk. Kekuatannya difokuskan pada ujung senjatanya, yang dapat memberikan kerusakan paling besar. Perisai perak serangga kaca perak mungkin tidak tahan lama dengan pukulan yang berulang. Aku tidak bisa membiarkan mereka membunuh serangga itu. Jika mereka membunuhnya, aku tamat, pikir Hansen dalam hati. Dia muncul dari lorong kecil tempat dia bersembunyi, dan dengan tus, dia menyerang Dragon 13 dari belakang. Tapi Dragon 13 bereaksi cepat terhadap serangan diam-diam ini. Tombak berbentuk sekrupnya dengan cepat mengenai udara pisau Hansen. Mereka bertabrakan, dan udara pisau hampir ditembus oleh kekuatan tombak. Namun, Hansen mengharapkan ini. Dia menghindari tombak dan menyerang lagi. Kemudian, dia menggunakan Under the Sky. Kamu berurusan dengan Hansen sementara aku berurusan dengan Xenogeneic, kata Sharon kepada Dragon 13. Baik, Dragon 13 tidak ragu-ragu. Dengan tombaknya, dia terus menyerang Hansen. Hansen menggunakan geografi gua yang rumit untuk menghindari tombak Dragon 13. Dia menariknya lebih dalam ke terowongan sehingga dia bisa memisahkannya dari Sharon. Dragon 13 sangat percaya diri. Naga itu dikenal tidak takut, dan di atas segalanya dia layak menyandang gelar paling berani. Dia tidak akan pernah merasa takut dengan Earl. Dia tahu betul bahwa Hansen berusaha untuk memisahkan dia dan Sharon, tetapi dia lebih dari baik-baik saja dengan mengikutinya. Tombak itu seperti jarum, dan dia mengubah dinding setebal beberapa meter menjadi bantalan penusuk. Tidak ada gunanya Hansen bersembunyi di balik batu apapun. Evil Breaker Lens adalah dari elemen yang. Itu kebalikan dari sesuatu seperti Moon. Jika Hansen adalah seorang Marquise, maka kekuatan bulan akan mampu menghancurkan tubuh Dragon 13. Tapi pisau sutra bulan tidak dapat merusak Dragon 13. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan Dragon 13 membuatnya semakin mundur. Hansen akhirnya gagal mengelak, dan itu menyebabkan tombak menusuk bahunya. Tombak itu meninggalkan lubang di Hansen begitu kecil sehingga sulit ditemukan dengan mata telanjang. Tapi ketika tombak itu berada di dalam Hansen, tombak itu mengebor ke tulangnya. Itu mendera Hansen dengan rasa sakit, dan dia bergidik di bawahnya. Hansen gagal mengelak karena efek serangan tombak pertama masih ada di tubuhnya. Serangan itu telah melukai organ tubuhnya, dan untuk sesaat, itu membuatnya membeku. Hansen, kamu tidak punya kesempatan. Masih ada waktu untuk menyerah. Kamu akan diizinkan untuk mempertahankan hidup kamu, kata Dragon 13 dengan serius. Kamu mengambil kata-kata dari mulutku, balas Hansen. Kenapa kamu harus terus keras kepala? Beri aku 2 awal dewa kuno, dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, 2 serangan yang dikirimkan oleh Evil Breaker Lens aku hanya akan terus menghancurkan tubuh kamu. Kamu harus menyingkirkan kerusakannya. Petik 2. Betulkah? Aku tidak berpikir itu akan terjadi, kata Hansen, tetapi pada kenyataannya, dia berpikir tentang bagaimana dia mungkin bisa melarikan diri dari situasi yang dia alami. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh seorang Marquise. Tapi Dragon 13 adalah salah satu Marquise terhebat yang masih hidup. Dia mungkin akan membutuhkan mode roh Dewa Super untuk menghabisi Dragon 13. Tapi ada masalah mode roh Dewa Super menjadi hal yang terbatas. Dia bisa membunuh Dragon Tier Friend, ya, tapi kemudian dia akan menjadi lebih lemah.
Dan ada 3 Marquise lagi, termasuk Sharon, menunggunya. Itu akan membuatnya dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Hansen sudah terlalu lelah, dan efek tombak itu berpengaruh pada tubuhnya. Dia tidak bisa terus seperti itu. Masa bodoh, aku akan membunuh salah satu dari kalian dulu. Hansen memutuskan untuk menggunakan roh Dewa Super. Tapi sebelum dia sempat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sesuatu di dalam dirinya pecah. Dan kemudian, dia tiba-tiba merasa seringan bulu. Seolah-olah dia telah membawa gunung di pundaknya, dan sekarang, dia bisa melepaskan diri dari beban itu. Kecepatan Hansen meningkat, dia dengan mudah menghindari tombak Dragon 13. Sky Heart Lock telah dibuka. Hansen sangat senang, dia telah membawa beban Sky Heart Lock melalui seluruh pertarungannya dengan Dragon 13. Sekarang setelah itu hilang, kekuatan sebenarnya bisa dilepaskan. Dong! Hansen melemparkan lebih banyak sutra pisau ke arah Dragon 13, dan kali ini, tubuh naga paling berani penuh dengan luka. Hansen sangat senang, Sky Heart Lock terbuka, kecepatan dan kekuatan yang dimilikinya meningkat. Dragon 13 mengerutkan kening. Sambil memegang tombaknya, dia berkata dengan tidak percaya, Sky Heart Lock. Aku tidak tahu kamu membawanya saat kamu bertarung. Tapi meski begitu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Petik 2. Setelah itu, tombak Dragon 13 datang ke arah Hansen dengan serangan yang tiba-tiba. Hansen terus mengayunkan Blood Feather Knife miliknya juga. Ketika mereka bertemu satu sama lain, tubuh Hansen dikirim terbang. Dia berhenti di dinding yang kokoh. Aku sudah bilang, kamu tak bisa mengalahkanku. Dragon 13 terus bergerak, dan dia menggunakan tombaknya untuk menyerang Hansen. Kaca. Suara sesuatu yang lain pecah di dalam tubuh Hansen terdengar. Sky Heart Lock kedua rusak. 2032 pisau udara seperti sutra. Hansen mengelak. Dia seperti bayangan saat dia menyelinap di sekitar tombak Dragon 13. Dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. 2 Sky Heart Locks. Wajah Dragon 13 mengendur. Hansen adalah Earl yang kuat. Sangat mengejutkan mengetahui bahwa dia membawa bahkan hanya 1 Sky Heart Lock. Tidak ada yang menyangka dia mungkin membawa 2 dari mereka. Jika dia tidak melihat ini untuk dirinya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Gagasan bahwa seorang Earl masih bisa melawannya secara memadai sambil memikul beban 2 Sky Heart Locks. Itu tak terduga. Sekarang Hansen merasa sangat ringan. Tubuhnya terasa luar biasa. Dengan setiap langkah yang dia ambil, sepertinya dia bisa menembak ke udara seperti peri yang berjingkrak. Tombak yang dulunya sulit dihindari sekarang mudah dihindari. Dia tidak merasakan tekanan yang dia rasakan sebelumnya. Dia juga tidak merasa mudah lelah seperti sebelumnya. Dia sekarang aktif kembali. Dragon 13 mengerutkan kening. Hansen telah membuka 2 Sky Heart Lock. Dia merasa seolah dia tidak menekannya lagi. Keduanya bergerak cepat, saat udara pisau menghantam tombak dalam benturan cepat. Kekuatan Hansen sedikit lebih lemah darinya, tapi tidak seperti sebelumnya, dia sekarang bisa menahannya. Saat Hansen melawan Dragon 13, Sharon masih bertempur melawan serangga kaca perak. Perisai perak serangga kaca perak sangat kuat. Sharon telah mengirimkan beberapa ratus serangan terhadapnya, tapi itu masih belum patah dan hancur. Sharon mengerutkan kening. Dia ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Dragon 13 telah pergi untuk beberapa waktu, dan dia mau tidak mau merasa ada yang tidak beres. Kekuatannya berubah, dan cahaya hitam mulai bersinar. Itu berkumpul di pedang saat dia menebas serangga kaca perak lagi. Pedang itu tidak melakukan apapun pada armor perak sebelumnya, tapi di bawah serangan baru ini, retakan tertinggal di permukaan perak. Armor yang sangat kuat, itu tidak pecah, bahkan dengan udara naga iblis milikku. Pertahanan orang ini pasti yang terbesar dari semua Marquise. Sharon mengerutkan kening, tapi pedangnya tidak menyerah. Dia terus menyerang. Sharon adalah bagian dari iblis, tetapi darahnya memiliki hubungan dengan naga. Selain sutra langit iblis, dia juga berlatih dengan rahasia Evil Breaker mereka. Kekuatan Evil Breaker yang dia miliki sebenarnya lebih kuat dari yang dimiliki Dragon 13. Bahkan di antara para iblis, adalah rahasia bahwa Sharon menyimpan darah naga. Sharon tidak akan menggunakan kekuatan Evil Breaker begitu saja. Sekarang dia cukup khawatir untuk menggunakannya tanpa berpikir 2 kali. Dia hanya ingin membunuh Xenogeneik perak secepat yang dia bisa. Sharon terus memukul perisai serangga kaca perak dan membuatnya berkedip. Armor itu dilapisi dengan semakin banyak retakan, dan sepertinya akan segera rusak. Serangga kaca perak kehilangan keinginannya untuk bertarung tak lama kemudian, dan berusaha melarikan diri. Itu tidak bisa, karena Sharon mengejarnya seperti hantu. Dia terus menyerang dengan pedangnya. Dragon 13 terus mengejar Hansen, tetapi dia merasa gugup. Meskipun dia memiliki gelar paling berani, bukan berarti naga itu yang terkuat. Dan dia merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi menekan pria yang baru saja merusak 2 Sky Heart Lock. Cahaya dingin bersinar dalam dirinya, dan tombaknya seperti naga itu sendiri. Dragon 13, dengan Evil Breaker Lens, menembaki semua silinder. Tapi ketika tombak menembus tubuh Hansen, dia tahu dia telah gagal. Pang! Tubuh Hansen meledak seperti balon. Itu hanya klon. Hansen yang asli berjarak 20 meter, tersenyum padanya. Dragon 13 mengangkat tombak berbentuk sekrupnya untuk menyerang Hansen lagi, tapi Hansen diam-diam mengatakan kepadanya, jika aku jadi kamu, aku tidak akan bergerak. Dragon 13 dengan dingin mendengus dan mengabaikan peringatan Hansen. Dia bergerak maju. Kaca. Suara retakan baju besi terdengar di telinga Dragon 13. Armornya dimusnahkan oleh sutra pisau.
Tapi kali ini, pisau sutra tersebut mampu memotong kulitnya. Seperti untaian kawat baja, sutra itu tidak putus. Hansen melambaikan Blood Feather Knife miliknya. Sepertinya tidak ada kekuatan yang dihimpun, tetapi banyak untaian sutra tak terlihat yang dipilin menjadi satu untuk mengikat tubuh Dragon Turtle. Saat Hansen melambaikan pisaunya, dia menariknya lebih dekat. Untaian sutra yang tak terhitung jumlahnya diikat di sekitar lengan, kaki, pinggang, dan kepalanya. Tubuh Dragon Turtle diikat, menggantungnya di udara. Armornya akhirnya hancur berkeping-keping. Sutra pisau mulai menembus kulitnya. Tubuh putih pucatnya berlumuran darah, tapi darah yang keluar sangat kontras dengan kecantikan kulit putih pucatnya. Menu. Dragon Turtle berteriak dengan marah. Kekuatan Evil Breaker melonjak keluar dari tubuhnya untuk menghancurkan sutra pisau yang mengikatnya. Tapi saat dia menyingkirkannya, lebih banyak sutra pisau muncul untuk menggantikannya. Mereka mengikatnya lagi, dan dia tidak bisa lagi mendekati Hansen. Dia tergantung di tempatnya. Sepertinya kamu sudah kehabisan peluang. Masih belum terlambat untuk mengemis untuk hidupmu, karena aku bersedia mengampunimu. Hansen mencengkeram Blood Feather Knife miliknya, menatap Dragon Turtle yang telah diikat. Dia mengatakan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Kaca, kaca. Kekuatan Evil Breaker Dragon Turtle meledak. Itu mematahkan sutra pisau, tetapi menggunakan tubuhnya untuk memutuskan ikatan yang mengikatnya menyebabkan luka yang lebih besar. Dia mengalami pendarahan deras dari mana-mana. Tubuh naga itu kuat, Hansen memujinya. Setelah Dragon Turtle lolos dari pisau sutra, matanya terbakar. Dengan tombaknya, dia sekali lagi mencoba menyerang Hansen. Tapi saat dia mengangkatnya untuk menyerang, sutra pisaunya kembali mengikatnya seperti boneka lagi. Hansen berdiri di depannya, tetapi dia tidak bisa menyerang. Setiap kali dia memotong pisau sutra, lebih banyak yang muncul untuk menjeratnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Blood Feather Knife Hansen diselimuti kabut ungu. Sutra pisau juga memiliki udara ungu. Pisau sutra yang tak terhitung jumlahnya memotong daging Dragon Turtle. Kabut ungu merembes ke lukanya. Kekuatan Tit. Dragon Turtle tampak pucat. Kekuatan Tit menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada kekuatan Evil Breaker-nya. Tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk bertahan hidup, begitu mereka diserang olehnya. Dan dengan luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, tidak ada harapan dia bisa melarikan diri sekarang. 2033 Naga Iblis Xenogenik, Subscribe Penatua. Darahnya menyebar seperti kelopak bunga. Tubuh naganya yang kuat tidak bisa menahan kuat terhadap luka yang tak terhitung jumlahnya yang dirusak oleh kekuatan Tit. Tubuhnya akhirnya terpisah jauh. Hansen pindah ke lorong tersembunyi di dekatnya. Di sana, dia mulai menggunakan kekuatannya sendiri untuk membersihkan tubuhnya dari kekuatan Evil Breaker Lens. Kekuatan itu aneh. Ketika dikumpulkan, itu seperti baja yang dimurnikan. Jika kamu tidak cukup kuat, maka kamu tidak dapat menghancurkannya. Tetapi jika kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan, maka itu mungkin bagi kamu untuk membahayakan tubuh kamu sendiri. Hansen tidak bisa mengeluarkannya dari dirinya sendiri. Namun, Hansen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia menggunakan Dongsuan Aura untuk menganalisis infeksi kekuatan Evil Breaker, dan kemudian, kekuatan Evil Breaker muncul di otak Hansen seperti urutan. Saat Dragon Turtle meninggal, Sharon bisa merasakannya. Matanya menjadi gelap, dan pedangnya mengamuk dengan kekuatan yang lebih besar. Dia memukul perisai serangga perak itu dan merusak baju besinya. Serangga kaca perak itu menjerit dan mulai terbang menjauh. Sharon tidak lagi memerhatikannya. Segera, dia berbalik dan pergi ke Dragon Turtle. Melihat tubuh Dragon Turtle yang meledak, Sharon tampak seperti pembunuh. Dia mencengkeram pedang dan berlari menuju Hansen. Hansen mengerutkan kening. Dia mengira bahwa tanpa Dragon Turtle, Sharon tidak akan dapat menemukannya. Tapi sepertinya dia salah. Sharon datang tepat untuknya. Hansen tidak tahu bahwa Sharon juga memiliki kekuatan Evil Breaker. Dan Sharon bisa merasakan kekuatan Evil Breaker Lens di dalam Hansen. Namun, Hansen tidak bisa menghabiskan banyak waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Dia menggunakan Super Spam untuk menyerang kekuatan Evil Breaker Lens. Dia mencoba menghancurkan struktur urutan penderitaan, dan dia merusak dirinya sendiri sedikit dalam usahanya. Kedua kekuatan Evil Breaker itu hancur menjadi debu. Sharon sudah berada di depan lorong. Dia mengarahkan tatapan mematikan pada Hansen dan berkata, rasa sakit yang diderita Turtle akan dikembalikan kepadamu, 1000 kali lipat. Kemudian pedang hitam cahaya berkedipnya menyerang Hansen, yang masih duduk. Hansen berteriak, bergerak seperti burung bangau, dan melompat keluar dari lorong kecil. Blood Feather Knife memblokir cahaya hitam Sharon. Dong! Saat tubuhnya dikirim terbang, Hansen merasakan riak kekuatan menakutkan dari mana udara pisau dan cahaya bertabrakan. Dia menabrak dinding, dan cukup banyak yang jatuh di sekelilingnya. Kamu telah menggabungkan kekuatan Sky Demon dengan kekuatan Evil Breaker. Hansen mencengkeram dadanya kesakitan saat dia terhuyung-huyung keluar dari reruntuhan. Kamu memblokir kekuatan Sky Demonku yang tidak akan pernah bisa meleset. Kamu sangat kuat. Sharon bahkan tampak lebih kejam. Cahaya hitam yang dia pegang bersinar lebih terang di Hansen. Hansen menggunakan beberapa keterampilan, tetapi dia masih tidak bisa menghindari pedang Sharon. Dia hanya bisa melawan, tapi kekuatannya tidak sebesar Sharon. Dia terlempar, dan dia tak terkendali mengangkat darah ke udara. Kekuatan Sharon jauh lebih besar daripada Dragon Turtle. Itu sebabnya dia sama dengan Lone Bambu.
Dia memiliki kekuatan Sky Demon dan Evil Breaker. Hansen tahu semua tentang kekuatan Sky Demon, tapi meski begitu, itu sangat sulit untuk dihindari. Melihat serangan Sharon, Hansen tidak ragu menggunakan Dongsuan Aura miliknya. Kekuatan pisau dan pedang berkumpul di pedangnya. Dia melihat dunia tidak lebih dari sebuah dunia dengan struktur urutan. Pedang itu melawan Blood Feather Knife Hansen. Kekuatan Super Spang dapat merusak struktur urutan. Dan dengan itu, dia mampu menghancurkan cahaya hitam yang datang untuknya. Pedang yang dimiliki lawan Hansen telah menjadi debu. Wajah Sharon menjadi pucat, dan dia tampak lebih marah daripada sebelumnya. Dia menatap pisau Hansen. Hansen telah mematahkan cahaya pisau dan struktur urutan pisaunya, tapi dia masih terlempar kembali 10 meter. Dia menabrak dinding lain, masih ada jurang kekuatan besar yang memisahkan keduanya. Bagus, bagus. Tidak heran kamu bisa melawan Lone Bambu. Dari keluarga Marquise, aku ragu ada yang memiliki kemampuan untuk melawan kamu secara memadai. Kamu Earl terbaik yang pernah ada, tapi hari ini kamu bertemu aku, Sharon. Sharon menatap langsung ke Hansen saat dia berbicara. Setiap kata diucapkan dengan penghinaan, dengan keinginan meluap untuk memisahkan Hansen. Detik berikutnya, cahaya hitam Sharon bersinar lagi. Tanduk ungunya menjadi hitam, dan tubuhnya menjadi 3 kaki lebih tinggi. Armornya pecah dalam transformasinya, saat ototnya membengkak dan menjadi terbungkus sisik. Tulang di punggungnya patah dan menyebar, menjadi sayap naga hitam. Kuku tumbuh menjadi tajam, seperti cakar pisau. Hitam bercahaya aneh sekarang menutupi seluruh tubuhnya. Sepertinya dia telah dilukis dalam cahaya hitam. Berdengung. Tubuh kuat Sharon menghilang dari pandangan Hansen. Hansen tidak punya waktu untuk bereaksi, dan musuh muncul di wajahnya lagi. Cakar seperti pisau menembus baju besi dan dagingnya. Darah yang tampak seperti kristal mulai keluar dari tubuhnya dalam aliran saat dia dikirim terbang. Sebelum Hansen mendarat, Sharon muncul di sebelahnya. Cakar datang untuk menyerang lengannya. Hansen menggunakan kemampuan prediksinya, menggabungkannya dengan super spang dan pisaunya, dan menyerang balik di tangan Sharon. Tapi penglihatannya kabur, dan Sharon menghilang sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, lututnya menghantam punggung Hansen. Itu mengirim Hansen ke langit, sampai dia menabrak langit-langit berbatu. Pang! Sharon melambaikan cakarnya, dan cahaya hitamnya terus menghancurkan langit-langit itu. Itu membuat lubang sepenuhnya. Sharon dalam mode xenogenik. Dia memiliki darah iblis dan naga. Kekuatannya menakutkan, dan bahkan Duke akan mati di bawah serangan ini. Hansen jatuh di bebatuan, tubuhnya berlumuran darah. Armornya berada di jurang kehancuran. Hansen tahu ada celah kekuatan di antara keduanya, dan itu tidak seberapa. Perbedaan antara Hansen dan Sharon seperti Earl biasa versus Marquise biasa. Mereka lebih baik daripada level yang mereka definisikan, tapi jaraknya masih sangat lebar. Bahkan dengan kekuatan Super Spang, Hansen tidak dapat menyentuh Sharon. Dia tidak bisa merusak struktur urutannya. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menguliti daging dari tulangmu, dan aku jamin kau akan mati dengan cara yang jauh lebih kasar dan lebih menyakitkan daripada tertin. Setiap kata Sharon terdengar seperti dia meludahi kutukan. Dia menggerakkan tubuhnya lagi dan muncul di depan Hansen. Dia akan meraih tubuh lawannya. Hansen bahkan tidak bisa mengelak, apalagi menghunus pisaunya. Saat cakar tajam Sharon menukik ke bawah untuk melubangi tubuhnya, cahaya putih tiba-tiba muncul di mata Hansen. 2034 Dewa Roh Kemuliaan. Pada saat itu, tubuh Hansen terbungkus api putih. Dia berubah menjadi makhluk cahaya dan menjadi kekuatan energi transparan. Sharon menyipitkan mata melawan cahaya tiba-tiba. Tangan dan kukunya menembus Hansen, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak bisa merasakan daging Hansen sedikitpun. Hansen tampak seperti dewa. Blood Feather Knife miliknya membara ke arah kepala Sharon seperti seberkas cahaya. Sayap Sharon melengkung, dan dia menghilang seolah sedang berteleportasi. Tebasan Hansen meleset dari tubuhnya. Tapi ada beberapa gerakan di udara, dan tubuh Sharon muncul lagi. Dia meraung, dan tangannya berubah menjadi cakar untuk menyerang Hansen. Naga iblis yang mengaum beroperasi dengan kekuatan maksimum, dan dia menyerang Hansen dengan teknik yang tidak pernah luput. Hansen tidak berencana menghindarinya. Naga iblis menembus tubuh Hansen, tapi seolah-olah dia hanyalah hologram. Serangan itu melewati Hansen tanpa merusaknya sama sekali. Mustahil, apa kekuatan ini? Sharon kaget. Sepertinya Sharon telah mengenai tubuh asli Hansen, tetapi tidak berhasil. Serangan terkuatnya tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah kekuatan yang akan membunuhmu. Hansen bergerak di depan Sharon seperti seberkas cahaya dan menebas dengan Blood Feather Knife miliknya. Dia tidak punya banyak waktu. Modus roh dewa super hanya akan berjalan sebentar, dan jika dia tidak bisa membunuh Sharon pada saat ini, dia akan sangat mati. Ledakan. Sayap naga Sharon mengepak, dan sekali lagi, dia menghilang. Pisau Hansen tidak bisa memukulnya. Sepertinya Sharon menggunakan kemampuan teleportasi asli, jadi tidak ada gerakan tersembunyi untuk dilacak. Tapi dia bisa diikuti jika Hansen Dongsuan Aura bisa melacak dan memprediksi energi yang dia gunakan. Kamu tidak bisa membunuhku, kata Sharon dengan angkuh. Aku memiliki darah iblis dan naga, dan aku memiliki kekuatan Break Space. Aku bisa teleportasi dengan bebas sesukaku, dan kekuatanmu bukan milik Earl. Kamu tidak bisa bertahan lama dalam bentuk seperti itu. Setelah kekuatanmu habis, kamu akan mati. Petik 2.
Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Hansen, tampak seperti dewa, melambaikan Blood Feather Knife. Kemudian, cahaya pisau putih berada di depan Sharon. Sharon menghindari cahaya pisau Hansen dan muncul di terowongan lain. Dia memandang ke Hansen dengan jijik. Aku sudah bilang, kamu tidak bisa membunuh aku. Petik 2. Tapi sedetik berikutnya, wajah Sharon menjadi muram. Begitu dia muncul kembali, tubuhnya telah dipotong oleh cahaya pisau yang tak terlihat. Terdengar suara kaca, lengannya terlepas dari tubuhnya, mengirimkan aliran darah iblis dan naga. Di seluruh gua, cahaya pisau bersinar seperti jaring laba-laba. Dimanapun Sharon berteleportasi, dia terluka oleh cahaya. Mereka membunuhnya, merobek anggota tubuhnya. Kamu kuat, tapi kamu memilih lawan yang salah, kata Hansen kepada Sharon, menukik untuk menebas tubuhnya. Sharon, yang kehilangan semua anggota tubuhnya, mencoba untuk berteleportasi. Tapi ketika dia selesai berteleportasi, serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek tubuhnya. Mereka mengiris tubuhnya menjadi beberapa bagian, mengirimkan darah dan jeroan kemana-mana. Mutan Xenogeneik Marquise diburu. Naga Iblis, gen Xenogenik Mutan ditemukan. Petik 2. Blur, Hansen jatuh ke tanah. Dia tampak seperti manusia lagi, meskipun sedang batuk darah. Sharon telah sebaik yang bisa dilakukan oleh seorang Marquise. Tanpa roh Dewa Super, Hansen harus menjadi Marquise untuk melawannya. Roh Dewa Super Hansen telah memungkinkannya untuk melawan Sharon, tetapi tubuhnya masih didorong hingga batasnya. Dan dengan luka yang dideritanya, tidak ada harapan dia akan bertarung lagi untuk beberapa waktu. Untungnya, tidak ada ancaman lain di area tersebut. Earl manapun bisa mengakhiri Hansen sekarang. Hansen memaksa dirinya untuk berdiri. Dia berjalan ke tubuh Sharon yang hancur dan mengambil sisik naga iblis hitam. Lalu, dia pergi. Seharusnya ada 2 Marquise lagi, karena mereka mengikuti Sharon. Tapi Hansen tidak tahu kemana mereka pergi. Dia mencoba menyembunyikan kehadirannya untuk menghindari bertemu dengan mereka, karena dia tidak bisa mengambil risiko harus melawan mereka. Bertemu dengan mereka kemungkinan besar berarti kematian. Hansen mencoba kembali ke tempat suci, tetapi ruang dewa kuno sepertinya menghentikannya untuk membuka portal yang bisa dia lompati kembali. Dan tentu saja, tubuh Hansen terlalu lemah untuk berteleportasi kembali. Dia berjalan menjauh dari medan perang, tetapi dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Dia menemukan gua yang tersembunyi, dan di dalamnya, dia menetap dan fokus pada pemulihan. Dia menjalankan sejumlah keterampilan untuk mencoba mempercepat proses penyembuhan. Untungnya, tubuh Hansen lebih kuat dari makhluk pada umumnya. Jadeskin dan Blood Pulse Sutra membuat tubuhnya lebih kuat dari naga. Jika Hansen menjadi Marquise, dia akan lebih kuat dari Dragon 13. Kuharap kedua Marquise itu tidak menemukanku sebelum aku bisa melawan mereka. Hansen tahu tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Dia memulai hitungan mundur, lalu melemparkan seni Geno untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Marquise Macan Putih dan Marquise lainnya menunggu di luar patung, tetapi mereka tidak melihat tanda-tanda Sharon atau Dragon 13. Akhirnya, mereka menganggap ketidakhadiran terus-menerus dari teman mereka itu aneh. Mereka tahu kekuatan gabungan Dragon 13 dan Sharon. Keduanya bisa membunuh Duke, jika mereka mau. Tapi mereka sudah lama berada di dalam patung perak, dan tidak ada tanda-tanda keduanya. Itu membuat pasangan yang tersisa mulai khawatir. White Tiger Marquise menggunakan kekuatan sonik untuk membunyikan suaranya melalui gua. Tidak ada tanggapan yang terdengar. Keheningan mengikuti semua itu. Apakah sesuatu telah terjadi pada mereka? Bloodbird Marquise terdengar khawatir. Menurutku tidak, Hansen adalah seorang Earl. Dia tidak bisa mengalahkan Sharon dan Dragon 13. Marquise White Tiger khawatir, tapi dia tidak mau mempercayainya. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Bloodbird Marquise bertanya, dengan sangat ragu. Kita harus menunggu, kata Marquise White Tiger tegas. Jika Sharon dan Dragon 13 aman, mereka akan membawa Hansen bersama mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, maka Bloodbird dan White Tiger akan bunuh diri jika mengejar mereka. White Tiger dan Bloodbird menunggu di luar, dan semakin lama mereka menunggu, mereka menjadi semakin khawatir. Yang ingin mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Hansen masih memulihkan kekuatannya. Dia terluka parah, dan dia sangat kelelahan. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Tiba-tiba, Hansen mendengar sesuatu merangkak di bebatuan. Jantungnya melonjak. Dia membuka matanya dan melihat serangga kaca perak datang ke arahnya. Itu menatap Hansen dengan mata peraknya. 2035 bahaya. Sayap serangga kaca perak telah patah. Ada bekas pisau yang menghiasi tubuhnya, dan cangkangnya telah dihancurkan hingga sebagian besar dagingnya terlihat. Darah keperakan mengalir di mana-mana. Kehidupan serangga ini pasti sulit untuk ditentukan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia datang mencari Hansen. Melihat serangga kaca perak datang ke arahnya, Hansen tidak bisa menahan senyum masam. Situasinya bahkan lebih mengerikan daripada serangga kaca perak. Dia tidak memiliki setengah kekuatan yang dia perlukan untuk melawan Xenogenik menakutkan seperti itu. Blur. Serangga kaca perak datang ke Hansen dan batuk darah perak. Sepertinya dia melakukannya sama buruknya dengan dia. Aku berkata, saudaraku, karena kita berdua terlihat seperti ini, mengapa kita tidak mencoba untuk bergaul? Kita tidak bisa saling menginjak kaki untuk sementara waktu. Hansen terluka parah, dan dia berlari mundur melintasi tanah saat dia berbicara dengan serangga kaca perak.
Hansen tidak tahu apakah serangga itu akan memahaminya, tetapi dia tidak punya banyak pilihan. Dia tidak punya waktu untuk bertarung, karena tubuhnya sakit dan jari-jarinya lembut. Serangga kaca perak tidak mengerti Hansen. Rahang yang dipenuhi dengan gigi seperti gergaji terbuka lebar, dan itu datang membentaknya. Hansen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memanggil armor jiwa binatang dan memakainya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghindari serangan serangga itu. Armor itu memberi Hansen sedikit kekuatan, tetapi juga membutuhkan kekuatan yang sama untuk menggunakannya. Dia begitu lemah sekarang sehingga dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Tidak ada gunanya berpikir tentang menggunakan jiwa binatang Demon Stone Echo, karena jiwa binatang yang bisa berubah bentuk cukup membebani tubuh. Dalam kondisi Hansen, dia tidak mampu menghabiskan lebih banyak energi. Serangga kaca perak melompat ke Hansen. Cakar monster itu menggapai-gapai saat ia terus mencoba menggigit Hansen. Tapi binatang itu terluka parah juga. Kekuatannya rendah, dan tidak bisa lagi menggunakan cahaya perak. Rahangnya tidak sekuat yang diharapkan Hansen, dan ketika menempel pada Hansen, giginya tidak bisa menembus armornya. Yang tersisa hanyalah beberapa tanda cahaya. Hansen menghela nafas lega. Jika serangga itu tidak bisa membunuhnya saat dia memakai baju besi itu, dia mungkin punya kesempatan. Serangga kaca perak segera memahami situasinya juga. Itu menyerah mencoba menggerogoti baju besi Hansen, dan itu mencengkeram kaki Hansen sebagai gantinya. Kemudian, itu menyeret Hansen pergi dan masuk ke gua lain. Hansen tidak tahu kemana serangga kaca perak itu membawanya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi, dia memutuskan untuk berpura-pura mati dan membiarkan serangga itu menyeretnya jauh ke dalam gua. Dia fokus untuk mencoba memulihkan tubuhnya, berharap setidaknya dia bisa mendapatkan kembali kekuatan yang cukup untuk bertarung jika diperlukan. Sebelumnya, Hansen telah berkeliaran di gua di bawah patung perak yang menyimpan permulaan dewa kuno. Dia belum melintasi seluruh sistem gua. Sekarang serangga kaca perak menariknya, dia segera menemukan dirinya melewati terowongan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Serangga kaca perak itu bergerak maju tanpa henti. Serangga kaca perak terluka parah. Itu menyeret Hansen dengan sangat lambat, dan setelah setengah jam, mereka berdua menemukan diri mereka di dalam gua raksasa. Hansen mendengar suara air mengalir, dan dia mendongak untuk melihat kolam yang memiliki bunga di dalamnya. Hansen melihat sekeliling. Dia pikir dia mungkin telah diseret ke bagian paling bawah dari sistem gua. Kolam di depannya pasti terhubung dengan air terjun di luar. Dia masih bisa mendengar suara air dari sana. Dinding gua dipenuhi tanaman merambat. Mereka tertutup daun, tapi sepertinya tidak ada buah. Sulit untuk mengatakan tipe apa mereka. Serangga kaca perak terus menyeret Hansen. Menilai dari caranya, serangga kaca perak menyeret Hansen menuju kolam. Namun, tidak lama kemudian Hansen menyadari ada yang tidak beres. Serangga kaca perak terluka parah. Itu memilih untuk menyeret Hansen jauh-jauh ke sana daripada memprioritaskan luka pedihnya sendiri. Itu jelas membawa Hansen ke sana lebih dari sekadar mandi sederhana. Apa yang diinginkannya? Mengapa itu menyeret aku ke kolam ini? Apakah itu ingin menenggelamkan aku? Hansen berpikir sendiri saat dia memandangi kolam. Hansen terlalu lemah untuk menggunakan dongsuan auranya, jadi yang harus diandalkan hanyalah penglihatan dan pendengaran dasarnya. Tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat mendengar sesuatu yang tidak biasa. Yang dia dengar hanyalah suara air. Tapi saat dia melihat dengan hati-hati ke kolam, wajahnya berubah muram. Di dalam kolam, Hansen melihat bayangan hitam raksasa. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam kolam. Hansen tidak tahu apa itu sepetak kegelapan. Mungkin itu benar-benar hanya bayangan, tetapi ketika Hansen mempertimbangkan perilaku serangga perak, dia memutuskan bahwa kolam itu tidak bagus. Hansen mencoba melawan, tetapi tubuhnya lemah. Dia tidak bisa melepaskan kakinya dari mulut serangga, dan dia tidak bisa menghentikan serangga memasuki air. Serangga kaca perak terus berdarah, tapi bersikeras menyeret Hansen ke kolam. Ketika mencapai tepi kolam, ia berhenti di tepi dan kemudian melemparkan Hansen ke dalam air. Hansen berjuang, tapi tidak ada gunanya. Dia terjun ke air. Saat air sedingin es menyentuhnya, dia tersentak bangun. Dia merasakan sedikit kekuatan kembali padanya, dan dia mencoba berenang kembali ke pantai. Tapi serangga kaca perak itu berjaga di tepi air. Ketika Hansen terlalu dekat, cakar serangga itu melintas ke depan untuk memukul kepalanya. Itu mengirim Hansen jatuh kembali ke kolam. Hansen mencoba berenang ke pantai lain, tetapi serangga kaca perak itu tidak mau melepaskannya. Segera setelah dia mendekati daratan, makhluk itu menggunakan cakarnya untuk menjatuhkannya kembali ke air. Hansen sudah lama berada di Dream Island, menggali batu permata di bawah air. Dia bagus di air, tapi dia tidak memiliki kekuatan apapun sekarang. Hanya menjaga dirinya agar tidak tenggelam adalah yang bisa dia lakukan. Jika dia melawan serangga kaca perak, dia akan pingsan hanya dalam beberapa putaran. Dia sudah berjuang untuk bernapas di dalam air, jadi dia tidak berani terlalu dekat ke pantai lagi. Tapi serangga perak itu takut akan sesuatu. Sepertinya itulah sebabnya ia menghindari air itu sendiri. Itu masih terluka cukup parah untuk menghilangkan kemampuannya untuk terbang. Hansen tidak pergi ke pantai lagi, jadi dia tetap di tempatnya. Itu terus memekik pada Hansen, terdengar sangat marah seperti itu. Hansen mencoba yang terbaik untuk tetap mengapung, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia tidak bisa melihat banyak air di bawah dirinya. Kedalaman kolam tampak seperti lubang hitam di bawahnya.
Dia tidak bisa melihat bayangan yang dia perhatikan di bawah permukaan. Dia tidak bisa melihat apapun, tapi dia merasakan sesuatu bergerak dalam kegelapan di bawahnya. Sepertinya itu naik juga, yang membuat perutnya tenggelam. Apakah aku akan mati hari ini? Hansen memiliki kemauan yang sangat kuat, tetapi keadaannya membuatnya putus asa. Dia merasa bayangan itu semakin besar. 2036 kembali ke reruntuhan laut, subscribe Penatua. Serangga perak jelas membenci Hansen, mungkin karena Hansen telah mencuri awal dari dewa kuno. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memanjat ke pantai, serangga itu akan mendorongnya kembali ke air. Bayangan itu semakin besar, Hansen tidak berpikir itu hanya imajinasinya, dan dia dengan sungguh-sungguh percaya bahwa ada sesuatu yang naik ke arahnya dari kedalaman. Hansen ingin hidup, jadi dia bergegas menuju pantai lagi. Tetapi dia terlalu lemah, dan dia secara fisik tidak dapat memanjat. Ledakan. Air meledak menjadi air mancur saat kepala monster raksasa muncul. Ketika membuka mulutnya, Hansen sekecil semut dibandingkan dengannya. Air mengalir menuju perut yang menganga, dan Hansen ditarik bersamanya. Dia mendapati dirinya jatuh ke tempat aneh yang sebesar rumah. Apa aku di dalam perut monster itu? Hansen jatuh ke dalam cairan aneh, dan yang membuatnya terkejut, dia melihat cairan itu merusak armornya. Armor jiwa kelas Marquise-nya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi setelah dilapisi dengan zat itu, baju besi itu sudah mendesis. Korosifnya sangat kuat, dan itu tidak akan lama sebelum armornya benar-benar hancur. Dia berpikir bahwa, paling banter, baju besinya akan memberinya waktu 10 menit. Dindingnya hitam, Hansen berenang ke arah mereka dan mencoba memukul mereka, tapi rasanya seperti sedang memukul karet. Tinjunya melambung tanpa meninggalkan satupun penyok. Hansen tidak tahu apakah itu karena dia terlalu lemah atau jika makhluk itu levelnya terlalu tinggi. Bagaimanapun, itu memiliki kekuatan yang tidak bisa dia atasi. Terlepas dari itu, dia tidak bisa merobohkan tembok, dan jalan kembali telah disegel. Hansen direndam dalam cairan yang sangat korosif. Segalanya menjadi mengerikan. Jiwa armor adalah gumpalan gelembung saat mendesis. Itu sedang terkorosi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan akan segera rusak. Hansen tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Satu-satunya harapannya adalah mendapatkan kembali energi saat dia berada di dalam substansi. Soal armor rusak terlalu cepat, itu di tebing jurang. Jadi, Hansen menarik napas dalam-dalam dan mengembalikan armor jiwanya. Dia menggunakan ampas kekuatannya untuk melemparkan Petrifi, mengubah tubuhnya menjadi batu. Sekarang, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan. Hidup atau mati sekarang tergantung pada takdir. Petrifi bisa mengubah Hansen menjadi batu, tapi itu tidak terlalu kuat. Ada perbedaan antara itu dan seni Geno pembatu defensif. Cairan itu cukup kuat untuk melelehkan armor jiwa dari sebuah Marquise. Dia tidak memiliki banyak harapan Petrifi melihatnya melalui cobaan berat. Dia hanya berusaha karena dia tidak bisa memikirkan hal lain. Cairan itu mengelilingi tubuh batunya, tetapi yang mengejutkan, tubuhnya yang membatu tidak terkorosi. Dia perlahan mulai tenggelam ke dasar. Hansen hanya bisa memainkan The Story of Genes. Itu adalah satu-satunya seni Geno yang bisa dia gunakan saat menggunakan Petrifi. Waktu berlalu, dan cairan berputar di sekitar Hansen terus-menerus. Dia tidak tahu apa yang monster itu lakukan, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Tapi baginya, saat itu juga, itu tidak masalah. Di sebuah pulau di Return Ruin Sea, ada kumpulan naga yang berkumpul. Mereka tampak seperti manusia, tetapi mereka memiliki tanduk naga. Mereka sedang dalam proses melakukan ritual aneh. Mereka melemparkan xenogenik yang mereka bunuh ke kolam di pulau itu. Mereka menggumamkan sesuatu ke kolam, tetapi tidak jelas apa yang mereka katakan. Ayah, kami telah mengumpulkan makanan dalam jumlah sedikit. Apakah itu cukup untuk memuaskan Dewa Naga? Seorang anak laki-laki, dengan tanduk naga merah, bertanya pada ayahnya. Mungkin, sang ayah harus memaksakan senyum. Return Ruin Sea adalah salah satu ruang xenogenik milik naga, tapi itu bukan ruang utama. Naga hanya ada satu bagian dari ras naga yang lebih besar. Darah mereka tidak semurni itu. Return Ruin Sea seperti tempat latihan bagi naga. Naga yang tidak murni sering dikirim ke sana, dan hanya yang terkuat yang dianggap serius oleh naga. Mereka yang membuktikan kekuatan mereka dibawa pergi untuk menjadi naga yang tepat. Naga di pulau itu memiliki darah campuran. Naga murni memiliki tanduk dan sayap naga, tetapi penduduk pulau itu hanya memiliki tanduk. Mereka membuat pengorbanan untuk sesuatu yang mereka sebut Dewa Naga. Mereka memberinya makanan karena setiap kali Dewa Naga datang ke sana untuk makan, ia akan meninggalkan sisik naga. Mereka adalah item yang sangat penting bagi naga. Tapi Dewa Naga makan banyak, dan naga ini tidak kuat. Mereka tidak dapat berburu banyak xenogenik, sehingga mereka tidak dapat menawarkan banyak hadiah. Mereka khawatir tentang di Dewa Naga akan menyukai makanannya atau bahkan tidak. Jika Dewa Naga tidak sepenuhnya puas, dia tidak akan meninggalkan sisiknya. Itu dengan asumsi bahwa dia bahkan akan makan sama sekali, jika barang itu tidak sesuai dengan keinginannya. Naga itu sangat khawatir. Mayat-mayat di dalam kolam telah mencelupkannya menjadi merah, tetapi tak lama kemudian, kolam itu mulai mengeluarkan gelembung. Semua orang menatap air dengan gugup. Ledakan. Kolam merah itu meledak, saat seekor binatang raksasa membuka rahangnya dan menelan dagingnya. Naga itu terus melempar makanan ke dalam kolam, dan xenogenik Dewa Naga menghabiskan semua yang diberikan. Rahangnya seperti lubang tanpa dasar.
Makanan yang jatuh ke dalamnya menghilang begitu saja, dan binatang itu memiliki perut yang sepertinya tak terbatas. Dengan cepat, mereka membuang sisa daging xenogenik yang mereka miliki ke dalam kolam. Semua orang memandang Dewa Naga, bertanya-tanya apakah mereka telah memuaskannya. Mereka tidak tahu apakah itu akan meninggalkan sisik naga. Dewa Naga memakan semua makanan, dan ketika selesai, itu meraung ke langit. Itu membuat seluruh pulau bergetar. Air sejauh puluhan mil di sekitarnya mengalami kekacauan bergelombang. Setelah meraung, ia kembali ke air dan menghilang. Semua orang terkejut, tetapi setelah beberapa saat, ekspresi mereka berubah menjadi depresi. Mereka belum memberi binatang itu cukup makanan. Syukurlah, Dewa Naga belum memakan rakitan itu, tapi juga tidak meninggalkan sisiknya. Tapi saat naga menundukkan kepala karena kelelahan, suara gemericik air terdengar sekali lagi. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang memercik keluar dari air. Mereka segera mengangkat kepala lagi, dan apa yang mereka lihat membuat mata mereka membelalak. Ada seorang pria sehalus sutra keluar dari air, memegang pisau bulu putih. Mereka semua berdiri tak bergerak, tidak yakin apa yang terjadi. Sesuatu yang hidup telah keluar dari Dewa Naga. Itu seperti dongeng bagi mereka. 2037 Penyu Runcing. Hansen tidak ingin mengingat bagaimana dia keluar dari perut monster itu. Setelah keluar dari air, dia menjatuhkan diri ke pantai, terengah-engah. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Selusin orang berdiri dalam kelompok yang berdesakan, hanya menatap. Mereka tampak seperti manusia, tetapi mereka semua memiliki tanduk naga. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Hansen butuh 3 detik untuk menyadari bahwa dia telanjang. Jadi, dia dengan cepat memanggil armor mantra miliknya dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Cuaca hari ini bagus. Apakah kalian ada di sini untuk mandi juga? Dia bertanya dengan santai. Hal pertama yang dipelajari Hansen adalah bahwa 2 hari telah berlalu. Hansen penasaran dengan Dewa Naga. Itu adalah makhluk xenogenik yang dapat melakukan perjalanan dari ruang dewa kuno ke laut reruntuhan kembali sesuka hati. Itu adalah kemampuan yang kuat untuk dimiliki. Hansen senang dia bisa bertahan hidup ditelan oleh makhluk seperti itu. Dia cukup beruntung. Naga itu cukup banyak bicara, dan Hansen segera memahami situasi mereka. Return Ruinsi mirip dengan planet Eclipse. Itu adalah tempat yang dihuni terutama oleh xenogenik. Itu lebih besar dari planet Eclipse, dan ada banyak naga di sana. Naga tidak dapat berkembang biak di antara mereka sendiri sebanyak itu, dan naga murni sangat jarang. Jadi, banyak naga berusaha mereproduksi dengan anggota ras lain. Sulit untuk menentukan apakah kumpulan gen campuran tertentu akan menjadi hal yang baik, jadi campuran tersebut biasanya dikirim ke tempat-tempat seperti Return Ruinsi, tempat mereka dapat tumbuh. Saat mereka tumbuh kuat, mereka akan dibawa kembali ke tempat lain yang ditempati oleh naga. Di sana, mereka secara resmi dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat naga. Ada sebuah keluarga di pulau itu yang darahnya tidak murni ataupun kuat. Anggota keluarga terkuat adalah sang kakek, yang berhasil menjadi seorang markuise. Karena Hansen bukan seorang xenogenik, mereka tidak punya alasan untuk memusuhinya. Membunuhnya tidak ada gunanya. Ditambah lagi, Hansen datang dari kolam Dewa Naga. Mereka tidak tahu siapa dia, dan mereka tidak tahu apakah dia kuat. Ketika mereka menanyakan nama Hansen, dia tidak memberikan nama aslinya. Hansen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu saat dia berada di dalam perut makhluk itu, dan dia tidak tahu apakah mereka telah mendengar tentang kematian Naga 13. Hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah mengambil risiko mengekspos dirinya sendiri, jadi dia memberi mereka nama Sanmu. Dia adalah seorang kristalizer, dan Dewa Naga telah membawanya ke sana, entah bagaimana. Hansen meninggalkan bagian tentang tertelan, tentu saja. Dia mengatakan takdirnya terikat pada Dewa Naga, dan bahwa dia, untuk semua maksud dan tujuan, adalah orang yang terpilih. Dia telah dikejar oleh xenogenik di tempat yang jauh, dan Dewa Naga telah memilih untuk menyelamatkannya. Dewa Naga mengizinkannya untuk naik di punggungnya sampai itu membawanya ke Return Ruinsi. Karena dia sudah banyak berbohong, dia pergi beberapa mil lebih jauh. Dia mengklaim bahwa Dewa Naga mematuhinya. Ketika keluarga mendengar ini, mereka membeku. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Bagaimanapun, Hansen muncul tepat ketika Dewa Naga muncul dari kolam. Dia pasti memiliki hubungan dengan Dewa Naga, karena makhluk itu belum memakannya. Keluarga itu memperlakukan Hansen dengan baik, dan dia bisa belajar banyak informasi dari mereka. Yang paling mengecewakan Hansen adalah fakta bahwa tidak ada barang berteknologi tinggi. Dan Naga telah menetapkan aturan di sana, mengatakan bahwa mereka harus mencapai tingkat duke sebelum meninggalkan laut reruntuhan kembali. Namun, ada satu cara lain untuk pergi. Jika mereka memiliki cukup bakat, mereka bisa pergi ke markas besar planet Naga. Jika mereka diberi persetujuan, mereka dapat diizinkan pergi, bahkan pada tingkat yang rendah. Kemudian mereka akan diangkut ke salah satu dunia asal Naga. Naga itu aneh, dan sangat kejam terhadap mereka sendiri. Hansen tenggelam dalam pikirannya. Karena dia tidak punya cara untuk menghubungi Sky Palace atau Rebate, dia tidak ingin melalui jalur yang benar dan berisiko mengekspos dirinya sendiri. Dia tidak tahu cara untuk pergi dari sana. Tetap saja, Hansen tidak terlalu khawatir. Dia masih bisa kembali ke cagar alam, dan xenogenik di Return Ruinsi lebih baik daripada yang bisa ditemukan di planet Eclipse. Itu adalah tempat yang bagus baginya. Aku harus menemukan cara untuk pergi.
Jika naga tahu itu saya di sini, itu bisa berubah menjadi buruk. Hansen duduk di pantai, mencoba memikirkan cara di mana dia bisa meninggalkan Return Ruinsi. Dia berada di sana selama setengah bulan, tapi tetap saja, dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari planet ini. Sanmu, saat Hansen berpikir, seorang bocah naga merah berlari ke arahnya. Little Rock, ada apa? Hansen bertanya pada anak kecil itu. Anak laki-laki kecil itu bernama Longyan. Dia adalah naga termuda di sana. Spiky Turtles. Begitu banyak Spiky Turtles, Longyan terengah-engah. Apa itu penyu runcing? Hansen bertanya. Kamu akan tahu jika kamu mengikuti. Longyan menarik Hansen, mengarahkannya ke sisi lain pulau. Keluarga Longyan berdiri di samping pantai. Mereka memandang ke laut dengan cemas. Hansen mengikuti arah tatapan mereka dan melihat sesuatu yang gelap mendekati pulau itu. Dengan visi Hansen menjadi seperti itu, dia tahu bahwa itu adalah segerombolan penyu hitam. Mereka masing-masing seukuran lesung batu, dan jumlahnya tak terhitung. Gunung tua, apa penyu laut ini? Hansen bertanya kepada orang tertua di sana, yang bernama Longsan. Wajah Longsan tampak muram. Mereka adalah xenogenik yang dikenal sebagai Spiky Turtles. Penyu biasa dari varietasnya adalah Viscount, tetapi dalam kelompok seperti, pasti ada Earl, Marquises, atau bahkan beberapa Dukes. Mereka hidup di laut, dan selama musim kawin, mereka datang ke garis pantai. Kura-kura runcing biasanya pergi ke utara untuk kawin, jadi kami tidak bertemu mereka. Namun, kali ini mereka tidak pergi ke pulau penyu itu. Mereka datang ke sini. Petik 2. Apakah mereka akan menyerang kita? Hansen bertanya. Tentu saja, mereka sangat kejam, apalagi saat mereka ingin berkembang biak. Pulau kami terlalu kecil. Jika banyak kura-kura berduri ini datang, kita tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, seorang wanita naga bernama Long Senzu berkata dengan cemas. Gunung tua, apa yang akan kamu lakukan? Hansen bertanya pada Long San. Jika ini hanya Spiky Turtles biasa, kami mungkin bisa menangani mereka. Faktanya, hal seperti itu akan baik untuk kita. Tapi aku khawatir ada banyak penyu runcing tingkat tinggi di tengah-tengah mereka. Jika kita ingin melarikan diri, tempat terdekat untuk pergi adalah Pulau Penyu. Mungkin ada lebih banyak penyu runcing di sana, Long San bergumam. Saat mereka berbicara, banyak penyu runcing tiba di pantai. Mereka merangkak ke atas pasir dengan cangkang hitamnya yang runcing. Mereka tampak menakutkan, seperti sejumlah kastil yang bergerak. 2038 Pulau Kolam Naga. Di tengah laut, sehelai daun hijau mengapung di atas air. Itu terombang-ambing dengan lembut saat gelombang laut bergerak di bawahnya. Seorang pria dan wanita naga sedang menaiki daun seperti perahu. Pria itu duduk dengan nyaman, menghargai laut. Wanita itu berdiri di depan daun, memegang dayung. Setiap kali dia menarik dayung melewati air, daun itu akan bergerak sekitar 100 meter ke depan. Itu melawan arus. 15, aku tidak tahu mengapa kamu menghabiskan lebih banyak waktu di Return Ruinsi. Ini adalah masalah kecil yang bisa ditangani oleh bawahanmu, kata naga betina sambil mendayung. Dragon 15 dengan santai menjawab, sesuatu yang aneh telah terjadi di Return Ruinsi. Karena kita sudah di sini, ini mungkin pengalihan yang bermanfaat bagi kita. Petik 2. Setelah itu, Dragon 15 melihat ke arah sejumlah besar Spiky Turtle dan berkata, dengan banyaknya udara emas di barat, Pulau Penyu adalah tempat yang ideal untuk berkembang biak bagi Spiky Turtle. Tapi musim ini, tidak ada penyu yang menuju ke sana. Sebaliknya, mereka bepergian ke selatan. Sesuatu pasti telah terjadi. Petik 2. Tapi kita tidak dapat menemukan sesuatu yang salah di Pulau Penyu, kata wanita naga itu. Mungkin bukan Pulau Penyu yang bermasalah. Mungkin ada hal lain yang lebih menarik bagi mereka daripada Pulau Penyu, kata Dragon 15. 15, apa yang bisa membuat mereka menjauh? Wanita naga itu bertanya. Pergi dan lihat saja. Dragon 15 tersenyum. Wanita naga terus mengayuh, membawa mereka ke arah kawanan kura-kura. Spiky Turtle sedang menuju ke sebuah pulau bernama Dragon Pool. Ini hanya sebuah pulau yang menggunakan kolam naga. Apa yang istimewa tentang itu? Dragon 15 terdengar terkejut. Pulau itu memiliki kolam dalam di mana makhluk naga kelas raja bersemayam. Setiap beberapa tahun, ia muncul untuk memberi makan. Dengan demikian, itu membunuh banyak xenogenik di dekatnya. Beberapa raja naga datang ke sini untuk mencari makhluk itu, tapi mereka tidak pernah menemukannya, kata wanita naga itu. Dragon 15 melihat pulau itu, dan dengan ekspresi terkejut, dia berkata, orang-orang kita ada di Pulau Dragon Pool. Wanita naga mengikuti pandangannya, memperhatikan Long San dan keluarganya. 15, ini hanyalah sebagian kecil dari yang ada di Return Ruinsi. Mereka tampak lemah. Tidak mungkin mereka bisa selamat dari kedatangan Spiky Turtle. Haruskah kita membantu mereka? Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita amati dulu. Setelah bertahun-tahun, kita tidak lagi mendapatkan banyak naga berguna dari planet ini. Sekarang kita memiliki kesempatan untuk melihat seberapa kuat mereka, kata Dragon 15, suaranya tidak peduli. Ya, jawab wanita naga. Dia meletakkan dayungnya dan membiarkan daun raksasa itu melayang. Lautnya kasar, tapi tidak cukup buruk untuk menyeret mereka terlalu jauh keluar jalur. Karena keluarga Long San tidak siap untuk kedatangan Spiky Turtles, melarikan diri bukanlah pilihan. Long San bisa melarikan diri sendiri, tetapi keluarganya tidak akan pernah berhasil. Sayangnya, karena mereka tidak memiliki darah murni, mereka tidak memiliki sayap naga.
Jika Long Yan bisa terbang, mereka semua bisa dengan mudah menghindari Spiky Turtles. Bersiaplah untuk bertarung. Long Lan, lindungi Little Rock dan yang lainnya, Long San memerintahkan. Spiky Turtle menemukan Long San, dan mereka menjerit aneh saat mata mereka memerah. Paku hitam mereka berkilau, dan kaki mereka bergerak cepat saat berlari ke arahnya. Naga dewasa meraung. Dia melepaskan kehadiran drakonik saat dia bergerak untuk menyerang salah satu Spiky Turtle. Kehadiran drakonik menimpa kura-kura di punggungnya. Pukulan itu tidak membunuh kura-kura itu, tetapi telah mengirimkan celah di cangkang kura-kura itu. Hansen terkejut melihat serangan Earl Dragon tidak bisa membunuh Viscount Spiky Turtle secara langsung. Dragon 13 adalah ras yang sama dengan orang-orang ini, tetapi Long San dan keluarganya semuanya jauh lebih lemah darinya. Juga, mereka sepertinya tidak memiliki kekuatan Evil Breaker. Kekuatan mereka adalah Earl rata-rata. Selanjutnya, Spiky Turtle memiliki cangkang yang sangat kokoh. Dragon Earl harus meninju cangkangnya 3 kali untuk membunuh Viscount Spiky Turtle. Lebih banyak Spiky Turtles datang menuju Pulau Dragon Pool. Long San dan yang lainnya berjuang keras. Hansen menggunakan jadeskinnya untuk bertarung bersama mereka dan membunuh kura-kura. Hansen menggunakan potongan kulit untuk membungkus Blood Feather Knife. Senjata itu terlalu terkenal, dan akan mudah dikenali. Pemandangan itu bisa mengungkap identitas asli Hansen. Ada terlalu banyak Spiky Turtle, dan membunuh mereka terbukti mustahil. Dalam waktu yang mereka butuhkan untuk membunuh seekor penyu, 4 lagi akan tiba di pantai. Pada awalnya, hanya ada Viscount Tombak yang mengarah ke serangan pantai tapi kemudian Earl segera muncul. Hal itu meningkatkan tekanan pada para pembela, dan mereka segera harus mundur ke pegunungan. Ketika Marquise Spiky Turtle pertama muncul, semua orang terlihat sangat ketakutan. Long San harus melangkah maju untuk melawannya. Selain Long San, petarung terkuat mereka semua adalah Earl. Mengingat kekuatan penyerang mereka, pertempuran menjadi semakin mengerikan. Long Yan dan naga muda lainnya dilindungi oleh ibu mereka Long Lan saat mereka mundur kembali ke pegunungan. Hansen meninju kura-kura yang berada dalam jangkauan, cahaya jadeskin bisa mematahkan tubuh mereka dengan cukup mudah. Di kepalanya, pengumuman diputar berulang kali. Dia tetap rendah hati, jadi dia memastikan untuk tidak membunuh terlalu banyak. Dia hanya melangkah maju untuk membantu para naga ketika salah satu dari mereka dalam bahaya, dan sejauh ini, tidak ada satupun dari mereka yang terluka parah. Naga campuran itu terlalu lemah. Mereka tidak bisa membunuh Marquise Spiky Turtle, bahkan tidak secara 1 lawan 1. Wanita naga berdiri di atas daun dan memperhatikan. Dragon 15 juga menonton pertarungan, tetapi dia tidak fokus pada Long San. Dia mengamati Hansen. Berapa banyak orang luar yang ada di Return Ruinsi? Dragon 15 bertanya secara tak terduga. Aku tidak tahu, mungkin ada banyak orang luar, dan mereka sering kawin silang dengan naga. Karena itu darah mereka sangat bercampur, wanita naga itu menjawab. Apakah ada ras yang lebih tinggi? Dragon 15 bertanya. Ada beberapa ras yang lebih tinggi, seperti Gana dan Feather, kata wanita naga setelah berpikir sejenak. Apakah ada Crystallizer yang kuat? Dragon 15 bertanya. Crystallizer telah dihapus dari sejarah. Jumlah mereka tidak banyak, setidaknya aku belum pernah mendengar ada yang kuat yang tinggal di sini. Wanita naga itu menggelengkan kepalanya. Itu menarik. Mengapa Crystallizer muncul di sini, di semua tempat? Dragon 15 memperhatikan saat Hansen terus bertarung. 2039 Sius, subscribe Penatua. Hansen telah memperhatikan Dragon 15 dan pembantunya, jadi dia menjaga kekuatannya tetap terkendali. Dia tidak berperilaku sedemikian rupa sehingga menarik perhatian khusus, tetapi Dragon 15 masih bisa melihat bahwa dia layak untuk ditonton. Luka Hansen hampir sembuh pada titik ini, jadi dia bisa bertarung hampir seperti biasanya. Tapi tempat ini milik naga, dan dia tidak bisa meninggalkannya dengan bebas. Jika identitasnya terungkap, maka dia bisa terjebak di sana. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari laut. Seekor kura-kura berduri seukuran tank datang dengan susah payah ke pantai. Wajah para pembela menjadi pucat. Long San bisa menangani satu kura-kura kelas Marquise, tetapi keluarganya tidak memiliki siapapun yang cukup kuat untuk menangani yang kedua. Ketika kura-kura kelas Marquise datang ke pulau itu, ia segera menuju pertempuran di gunung. Long Lan tampak pucat, tidak ada yang bisa menghentikan musuh itu, Marquise Spiky Turtle. Hansen mengerutkan kening, kedua naga itu masih tidak akan membantu. Sepertinya mereka sama sekali tidak peduli dengan keluarga Long San. Hansen tahu bahwa dia sudah mengekspos dirinya sendiri. Pria naga itu telah menatap Hansen sepanjang waktu, jadi tidak ada gunanya mencoba bersembunyi lebih lama lagi. Hansen telah tinggal bersama keluarga Long San selama 2 minggu, menyantap makanan mereka. Dia tidak ingin hanya melihat mereka mati sekarang. Dia tidak ragu-ragu, dia langsung menuju ke Marquise Spiky Turtle dan meninjunya. Long Lan saat ini melindungi anak-anak, dan dia terlihat putus asa. Orang-orang dewasa bersiap untuk memblokir penyerang, tetapi cahaya giok tiba-tiba bersinar di Spiky Turtle. Spiky Turtle melambat, sebuah bayangan muncul di depan kura-kura, meninju terus-menerus dengan tinju yang menghantam kura-kura itu seperti meteor. Penyu Marquise yang kejam itu tampak seperti bergerak lambat. Itu bahkan lebih lambat dari kura-kura biasa. Sanmu, Long Lan dan yang lainnya sangat senang. Long Yan berteriak kegirangan. Hansen tidak bisa membunuh kura-kura kelas Marquise, tapi dia menyerangnya dengan mantap. Dia pergi ke kura-kura Earl dan memperlambatnya juga.
Bahkan kura-kura markuise lainnya, yang diperangi Long San, diperlambat oleh pukulan Hansen. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan, Long San diuntungkan. Keluarga Long San sangat bahagia, tetapi mereka tidak punya waktu untuk merayakannya. Mereka masih perlu fokus pada penyu, terutama penyu yang memiliki simbol penyu. Wanita naga di atas daun memperhatikan betapa kuatnya Hansen dan mengangkat alisnya. Gen Xenogeneic Crystallizer itu aneh. Itu adalah pengurangan kecepatan yang sangat kuat. Petik 2. Ini bukan hanya teknik pengurangan kecepatan, kata Dragon 15 pelan. Wanita naga itu mulai merespon, tapi kemudian dia melihat daun hijau lain datang melayang. Di atas daun hijau itu berdiri seseorang dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah ular. Itu adalah salah satu Gana. Daun itu bergerak dengan sendirinya, dan melayang di depan Dragon 15. Sius, kenapa kamu ada di Return Ruinsi? Dragon 15 memandang wanita Gana dengan aneh. Sius tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin melihatku? Dragon 15 tertawa dan berkata, aku hanya bercanda. Melihatmu adalah kesenangan yang mutlak, tapi bukankah ada urusan yang harus kamu hadiri di Dragon Palace? Petik 2. Sius melihat pertarungan di Dragon Pool Island, matanya tertuju pada Hansen. Dia tersenyum. Dragon Palace itu membosankan, dan kamu di sini, 15. Aku ingin datang dan melihat kamu, tetapi aku tidak menyangka akan menemukan hal lain yang begitu menarik. Petik 2. Apa maksudmu? Dragon 15 berpura-pura terkejut. Pulau ini memiliki kekuatan hidup yang aneh. Aku tidak tahu persis apa itu, tapi itu pasti menarik banyak turtle speaky untuk itu. Sesuatu yang menarik pasti ada di sana. Sius berhenti. Dia kemudian melihat ke arah Hansen dan berkata, dan untuk elit seperti dia muncul di sini. Itu bukan kebetulan. Petik 2. Dragon 15 tampak terkejut, dan dia berkata, benarkah? Kamu tidak perlu berpura-pura tidak tahu, kata Sius lembut. Ekspresi Dragon 15 berubah serius. Jika kamu tidak memberitahu aku benar-benar tidak akan bisa menebaknya. Aku di sini untuk menyelidiki insiden aneh di Return Ruinsi. Aku tidak datang untuk pulau ini. Petik 2. Lalu apa yang kamu rencanakan? Sius bertanya. Dengan suara keras, Dragon 15 berkata, ini adalah wilayah yang dimiliki oleh naga, dan aku tidak bisa membiarkan hal-hal di luar hukum kita berlanjut. Sius tersenyum. Kedengarannya seolah-olah dia mengacu pada Hansen, tapi itu juga peringatan untuknya. Di Pulau Dragon Pool, Hansen membunuh 2 markuise speaky turtles. Long San dan yang lainnya juga membunuh beberapa penyu. Tapi speaky turtle masih datang ke Pulau Dragon Pool. Kemudian, 2 lainnya tiba. Untungnya, Hansen ada di sana. Jika tidak, seluruh keluarga akan dimakan oleh penyu. Hansen membunuh speaky turtle lainnya, dan kemudian dia mulai cemberut. Ada yang salah dengan cara kura-kura itu bergerak. Penyu tampaknya tidak mengejar mereka secara spesifik. Begitu mereka tiba di Dragon Pool Island, sepertinya mereka akan langsung menuju Dragon Pool itu sendiri. Hansen tidak tahu banyak tentang Dragon Pool. Saat dia tiba, dia sudah berada di dalam kolam. Begitu dia keluar dari situ, dia tidak pernah repot-repot kembali ke sana. Namun, kura-kura tampaknya cukup tertarik dengan Dragon Pool. Banyak dari mereka mengabaikan pertarungan sepenuhnya. Melihat berapa banyak speaky turtle yang menuju ke arah Dragon Pool, Hansen berpikir, meskipun Dewa Naga telah pergi, keberadaannya masih tetap ada. Mengapa penyu tingkat rendah ini ingin pergi ke sana? Petik 2. Saat Hansen memikirkan hal ini, gelombang raksasa naik dari laut. Sebuah tubuh hitam besar keluar dari air. Itu adalah speaky turtle yang besar. Tubuhnya seperti kastil, dan paku di punggungnya seperti meriam kuno. Pemandangan itu saja sudah menakutkan. Apakah itu? Speaky turtle kelas Duke, keluarga Long San membeku. Ini jauh lebih buruk dari yang mereka duga. Kita akan pergi ke pantai barat. Hansen berteriak pada Long San dan yang lainnya. Kemudian, dia menggunakan mantra turtle-nya untuk memperlambat kura-kura lainnya. Long San dan yang lainnya mengikuti dan Hansen ke pantai barat. Bab 2040 memasuki kolam naga lagi. Dengan pimpinan Hansen, keluarga Long San tiba dengan selamat di pantai barat. Banyak speaky turtle menutupi pantai, tetapi tidak ada yang raksasa di antara mereka. Asumsi Hansen benar, ketika mereka meletakkan jarak agak jauh antara mereka dan raksasa itu. Speaky turtle, makhluk itu tidak lagi mengincar mereka. Itu sekarang menuju langsung ke Dragon Pool. Saat raksasa itu merangkak ke depan, seluruh pulau berguncang dengan setiap langkah yang diambilnya. Namun, keluarga Long San semakin ketakutan, semakin banyak speaky turtle raksasa sedang dalam perjalanan. Sekitar selusin speaky turtle sedang menuju ke pulau dari berbagai arah. Gelombang demi gelombang penyu kelas markuise dan Earl juga menyerbu pantai, dan mereka dengan cepat menyerbu pulau. Hansen membimbing keluarga Long San untuk menghindari setiap kura-kura kelas Duke yang bisa mereka lihat, tapi jumlahnya terlalu banyak. Pada akhirnya, mereka bertatap muka dengan salah satunya. Paku seperti meriam pada kura-kura itu berkilau, dan mereka memuntahkan asap hitam ke udara. Kura-kura itu mendengus gemuruh, dan paku-paku itu melesat. Keluar cahaya hitam yang aneh. Itu seperti meriam yang ditembakkan ke arah Hansen. Hansen melompat dan meninju kura-kura raksasa itu kembali. Itu terlalu besar untuk menghindari pukulan. Serangan Hansen menarik perhatiannya, dan paku kura-kura raksasa itu terus menembaki dia. Hansen terus mengganggu kura-kura itu, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk menyerang balik dan menghancurkan cangkangnya.
Sebagai gantinya, dia menarik monster itu untuk pergi dan menyelamatkan keluarga Long San. Tapi menilai dari bagaimana situasinya berkembang, jika lebih banyak Spiky Turtle muncul, akan ada sedikit hal yang Hansen bisa bantu kepada mereka. Semakin banyak gelombang melintasi laut karena semakin banyak Spiky Turtle raksasa yang menampakkan diri. Tetapi kura-kura raksasa berikutnya yang mereka lihat berbeda. Duduk di atas kepalanya ada seekor kura-kura seukuran piring makan. Spoky Turtle itu adalah yang terkecil dari semuanya, tapi juga terlihat berbeda. Biasanya, duri dari Spiky Turtle tampak seperti paku landak. Tapi paku kura-kura itu seukuran piring berbentuk berlian. Seluruh cangkangnya tampak seperti terbuat dari berlian hitam yang bersinar. Kemanapun dia pergi, semua kura-kura kecil menghindari jalannya, bahkan Duke Spiky Turtles pun pindah jauh. Ada Spiky Turtle kelas raja di Return Ruin Sea. Nyonya Dragon 15 berteriak. Dragon 15 dan Sius kaget. Mereka tahu ada Xenogenik kelas raja, tetapi mereka tidak mengharapkan ini. Sangat jarang bagi Xenogenik tingkat rendah memiliki kelas raja di peringkat mereka, seperti itu biasanya terlalu sulit bagi mereka untuk memeliharanya. Itu seperti kucing yang berevolusi menjadi harimau. Evolusi seperti itu sangat sulit sehingga secara praktis mustahil. Spiky Turtles terus menuju Dragon Pool. Dragon Pool itu sendiri tidak terlalu besar, dan hanya perlu satu kura-kura raksasa untuk mengisi semuanya. Meski begitu, banyak penyu raksasa yang kini masuk, dan air di kolam itu tidak naik. Itu seperti kolam yang tak berdasar. Penyu berlian hitam itu menjerit, memacu kura-kura lainnya untuk bergegas ke kolam dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Penyu raksasa yang melawan Hansen meninggalkan pertarungan dan pergi ke kolam. Long San juga kehilangan lawannya. Jeritan kura-kura berlian hitam membuat mereka semua terburu-buru menuju kolam. Bahkan jika Long San melewati jalur penyu lagi, binatang itu akan mengabaikannya. Apakah kura-kura itu sedang menyerahkan dirinya sendiri untuk dimakan Dewa Naga? Long Yan bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat kura-kura. Long San tidak berbicara karena dia tidak bisa menjawab. Mereka tahu Dewa Naga terkadang muncul di Dragon Pool, tetapi mereka tidak tahu dari mana sebenarnya makhluk itu berasal. Mereka juga tidak tahu apa yang ada di dasar kolam. Anak kecil, bisakah kau ceritakan pada kakak perempuan tentang Dewa Naga yang kau sebutkan? Tanya seorang wanita dengan suara lembut. Long San melihat ke atas, dan dia melihat seorang wanita cantik dengan tubuh bagian atas manusia yang menarik. Tubuh bagian bawah adalah ekor ular. Wanita Gana berdiri di samping Long Yan, dan dia tersenyum sambil membelai kepalanya. Long San adalah seorang markuise, namun dia tidak memperhatikan ketika dia tiba. Long San mulai mengatakan sesuatu, tapi dia memperhatikan pria dan wanita lain yang juga berdiri di sana. Mereka memiliki tanduk dan sayap naga, artinya mereka naga murni. Long San dan yang lainnya belum pernah bertemu Dragon 15 sebelumnya, tetapi mereka mengenali anggota murni ras mereka. Mereka semua membungkuk dengan cepat. Dragon 15 memberi isyarat agar mereka bangkit. Apa Dewa Naga yang baru saja dia sebutkan? Long San menceritakan kepada mereka kisah tentang Dewa Naga. Dragon 15 mengerutkan kening, lalu dia bertanya, apakah Dewa Naga itu menjatuhkan sisik naga? Petik 2. Puan, kami tidak mempersembahkan korban yang cukup kali ini, jadi tidak ada sisik untuk kami. Dan selanjutnya, kami menyempurnakan yang terakhir diberikan kepada kami. Long San berbicara dengan ketakutan dalam suaranya. Dia khawatir Dragon 15 mungkin menyalahkannya. Dragon 15 mengerutkan kening. Dia memandang Long San, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menatap Hansen dan bertanya, siapa kamu? Dan kenapa kamu di sini? Petik 2. Aku dibawa ke sini oleh Dewa Naga. Hansen menceritakan kepadanya kisah yang sudah dia buat untuk Long San. Dragon 15 tidak mempercayainya. Dia melihat ke arah Long San, dan Long San dengan cepat berkata, Sanmu benar-benar muncul dari Dragon Pool begitu Dewa Naga muncul. Petik 2. Jika kamu datang dari Dragon Pool, maka kamu harus mengetahuinya. Tolong, bawa kami ke sana. Dragon 15 melihat ke Dragon Pool. Hampir semua penyu berada di dalamnya sekarang. Kolam itu tidak terlalu besar, tapi sudah menghabiskan semua Spiky Turtle itu dengan mudah. Saat yang terakhir lewat, kolam menjadi sangat sunyi. Dewa Naga membawaku ke sini. Ketika aku datang keluar, aku di permukaan. Aku sebenarnya tidak tahu apapun tentang Dragon Pool itu sendiri, kata Hansen. Karena kamu sekarang berada di Return Ruin Sea, kamu harus melakukan apa yang aku minta jika kamu ingin pergi. Dragon 15 terdengar tenang, tapi kata-katanya mengancam. Jika aku membawa kalian ke sana, maukah kau membiarkan aku meninggalkan tempat ini? Hansen bertanya pada Dragon 15. Itu tergantung pada kinerja kamu, kata Dragon 15 tidak membantu. Hansen memikirkannya sebentar sebelum menyetujui. Baik. Sius, apakah kamu mau memasuki kolam? Dragon 15 bertanya Sius. Ini kejadian langka. Jika kamu tidak keberatan dengan kedatangan aku memang ingin melihat lebih banyak tentang Dragon Pool. Sius tampak senang. Dragon 15 tidak mengatakan apapun. Dia mengizinkan Hansen untuk membawa mereka ke dalam kolam.